Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara dengan Wakil Ketua KPI, Pak Mulyo Hadi, ada Mas Imam Prasojo juga yang bergabung bersama kami dan juga Mbak Kristina dari DPR RI. Pak Mulyo, mungkin saya ingin meminta tanggapan KPI terkait apa yang terjadi di tengah masyarakat yang merupakan kelanjutan dari yang kita lihat tadi dari sejak pembebasan atau sejak dibebaskannya murni bebas Saiful Jamil hingga saat ini berbagai hal yang sudah dilalui, wawancara oleh Ketua KPI dan lain-lain. Tampaknya akhirnya memancing reaksi dari masyarakat. Salah satunya tadi kita lihat ada petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 500.000 orang. Kalau kita buka media sosial, banyak sekali sebenarnya yang menanggapi KPI, memberikan komentar. Bahkan ya sayangnya kita sayangkan seringkali juga ada beberapa yang menggunakan kata-kata yang mungkin kurang pantas gitu. Nah, KPI sendiri menanggapi petisi tersebut dan juga sejauh ini tanggapan masyarakat yang masih banyak yang negatif kepada KPI. Bagaimana Pak Mulyo? Ya, jujur saja ini terjadi karena memang kami belum cukup memuaskan apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat. Tetapi dengan petisi yang sudah lebih dari 500.000 pun sebetulnya kami sangat berterima kasih. Artinya ini menjadi pendorong kekuatan kami untuk mengatur persoalan ini. Tadi di luar studio ini kan kita bicara bahwa ini persoalan kejahatan yang sifatnya sangat universal ya, kejahatan yang sebetulnya juga ini kejahatan berat yang dipandang oleh semua pihak sebagai kejahatan yang tidak boleh terjadi dimanapun gitu ya. Kemudian kami juga sudah kirimkan balasan kepada change.org begitu untuk apa sih sikap yang sudah dilakukan, dan itu alhamdulillah juga sudah dikirimkan kepada change.org untuk bisa disampaikan kepada penandatangan petisi ini. Dan insya Allah siang ini juga kami akan membahas dalam rapat pleno terkait dengan bola salju yang terus saja membesar gitu. Kalau soal kemudian kami disoroti, kami dihujat dan sebagainya, nggak hanya pada persoalan ini saja Mas Timothy, tapi juga pada masih saja persoalan luring itu dikira KPI yang melakukan. Ya itu bagian dari risiko lah. Saya mau menyoroti bahwa ini berasal dari mana gitu Pak Mulyo. Kalau kita lihat sebenarnya kan harapan besar kepada KPI yang mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa masyarakat begitu kecewa gitu. Di era saat sekarang ini di mana sesuatu bisa di-broadcast dengan sangat mudah, bahkan di luar mungkin televisi juga gitu. Masyarakat berharap ada lembaga yang mampu untuk mungkin tidak hanya menyaring tapi mengarahkan lah begitu, memberikan pedoman mengenai penyiaran yang baik, dan harapan itu disematkan kepada KPI sesuai dengan tupoksinya lah begitu kira-kira Pak Mulyo. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang positif dari masyarakat, harapan besar dari masyarakat yang ditaruh kepada KPI, tapi mungkin tadi Pak Mulyo sendiri mengatakan bahwa belum bisa memenuhi keinginan masyarakat. Mungkin itu saja sebenarnya yang menjadi penghalangannya, tapi harapan masyarakat kepada KPI dan momentum ini dipergunakan untuk pembenahan sebenarnya sangat besar. Pak Mulyo, apa yang akan dilakukan oleh KPI terkait hal ini? Saya masih ingat Bu Kristina menanyakan kepada kami dalam rapat dengar pendapat tentang revisi P3 SPS yang harus segera dilakukan. Karena banyak hal yang sebetulnya juga tidak muncul pengaturannya di dalam pedoman P3 SPS 2012 itu. Makanya menjadi target kami untuk mengatur itu di 2021 ini. Kenapa? Karena perkembangan pertelevisian itu, terutama ya pertelevisian, terutama dalam mengemas program itu sudah sangat luar biasa. Karena teman-teman lembaga penyiaran televisi terutama itu kan melihat bahwa persaingan dengan media digital ini sudah sangat luar biasa. Sehingga kemudian mereka selalu seringkali menuntut begitu. Media sosial itu nggak diatur. YouTube nggak diatur, kami diatur begitu, lalu kemudian dimintain pajak dan sebagainya. Dan pengaturan yang kemarin sudah kami susun itu mendapat sorotan yang sangat luar biasa juga dari teman-teman industri terkait dengan beberapa hal yang kami cantumkan di situ. Dan salah satunya juga ada kasus yang kemarin beberapa bulan yang lalu terjadi dan meledak luar biasa, sehingga kemudian kami bisa masukkan di situ. Terhadap kasus ini juga kami ingin melakukan hal yang sama. Tadi Mas Imam memberikan insight yang sangat bagus. Ini kan persoalan kejahatan yang tidak orang semua akan mengatakan ini nggak sepatutnya lah kemudian ditampilkan di layar kaca, diglorifikasi, diamplifikasi itu. Itu yang kemudian menjadi masukan yang sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh publik.
Oke, itu tanggapan dari KPI terkait dengan apa yang disampaikan oleh publik sejauh ini. Mas Imam, sebenarnya kan kita ingin, yang seperti saya katakan tadi, masyarakat tuh sebenarnya ingin agar ada pedoman yang baik yang bisa diikuti dan ada pihak-pihak yang mau menjaga agar layar kita ataupun udara kita ini, yang penyiaran kita ini benar-benar bisa dipergunakan untuk sebaik-baiknya dan bukan hanya sekadar mencari sensasi atau bahkan menyebarkan sesuatu yang buruk lagi. Adilkah kalau kita memang dalam hal ini hanya memintai pertanggungjawaban KPI? Ya, saya berusaha berempati dengan KPI ya. Bayangkan lembaga ini dia harus mempertimbangkan kaitan dengan isu HAM misalnya. Berkaitan dengan kepentingan lembaga-lembaga penyiaran. Terus kemudian juga tentu KPI harus mempertimbangkan korban ya. Dan yang terakhir adalah tentang nurani publik. Nah, dia harus mendayung di antara karang-karang ini. Nah, untuk kali ini mungkin diksinya tadi Pak Mulyo mengatakan keliru di dalam memberikan stressing. Nah, kalau seandainya stressingnya itu adalah nurani publik, ya, yang tentu akan saat ini sangat tersengat ya dengan seorang selebriti ya, dan itu tidak hanya sekedar melakukan pelanggaran pelecehan terhadap anak yang tidak berdaya, tetapi tadi juga diberitakan dia menyuap misalnya. Yeah. Nah, itu ada dua dosa yang menurut saya oleh publik dilihat ini masih sulit untuk dilupakan dan masih sulit untuk dimaafkan. Sebelum dia betul-betul menyadari kekeliruannya. Nah, ini too early, terlalu dini. Nah, penyiaran ini publik, saya termasuk yang juga tidak hanya sekedar menyalahkan aktor ini ya, tetapi lembaga penyiaran yang menyiarkan pun bisa jadi ini yang keliru juga, gitu loh. Nah, saya kira suara publik ya yang menyatakan petisi itu adalah sebuah kekuatan dan mudah-mudahan ini memberikan pertanda bahwa ada civil society, ada pemerhati, ada nurani bangsa ini yang waras dan kemudian menghendaki agar jangan sampai ada salah arah di dalam melakukan pemihakan. Itu yang saya kira saya bahagia di satu sisi. Nah, mudah-mudahan Mbak Christina bisa membungkus itu menjadi sebuah masukan agar itu regulasinya lebih tegas. Dan pada saat yang sama teman-teman di KPI juga pembelaan yang hakiki ya, hak asasi manusia yang bersifat individual tidak bisa untuk memenangkan di dalam pertempuran, di dalam melindungi anak-anak yang tidak berdosa, yang dilecehkan apalagi oleh orang-orang yang harusnya itu menjadi idola kewarasan, bukan idola kebejatan. Nah, untuk menanggapi hal ini juga Mbak Christina, kalau sekarang kita berbicara dengan KPI, ranahnya sebenarnya juga tentu saja dibatasi oleh undang-undang. Sementara tadi Pak Mulyo juga mengatakan sebenarnya dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan kreativitas yang terjadi sekarang ini, online saja ini masih di luar, mungkin bisa dikatakan di luar KPI, tidak ada kewenangan sampai menyentuh detail ke sana begitu. Nah, ini berarti kata Mas Imam tadi butuh suatu aturan, butuh suatu perundang-undangan yang bisa melindungi kita, bukan hanya agar predator anak-anak bisa masuk ke penyiaran biasa, tapi bagaimana agar tidak bisa sama sekali. Untuk melindungi korban salah satu alasannya, dan yang kedua untuk tidak menormalisasi perilaku atau perbuatannya begitu Mbak Christina. Ini butuh perundang-undangan yang lebih besar, yang lebih kuat lagi kalau begitu Mbak Christina. Ya. Tanggapan saya dua hal sebetulnya ya. Jadi tadi Pak Mulyo juga sudah angkat ada revisi P3SPS standar penyiaran yang saat ini sedang disempurnakan oleh teman-teman KPI. Tapi sebetulnya kita berbicara sedikit juga tentang kepantasan di sini. Masa sih sampai seberapa tebalkah aturan P3SPS ini harus kita buat untuk memastikan segala sesuatu harus diatur agar apa yang terjadi kemarin tidak terulang lagi gitu ya. Karena kan sebetulnya adalah nilai-nilai kepantasan yang sebetulnya kita semua juga tahu. Tapi tadi for the sake of rating, mungkin teman-teman lembaga penyiaran berpikir ini harus naik gitu ya. Itu satu hal. Nah, TV ini kan jangkauannya sangat luas. Bisa jadi orang tuh juga mendengarkannya tidak dari awal sampai akhir. Mereka mendengar potong-potong lalu menangkap pesan yang salah kan.
Ya. Oh, ternyata hal-hal seperti ini tidak apa-apa kok, malah bisa tampil, bisa ngetop dan segala macam. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat sebagai kepantasannya itu bagaimana sih. Tapi ya monggo, kalau memang ternyata peraturannya harus sedemikian rigid dan sedemikian detail, ya monggo KPI silakan. Mungkin kita harus rumuskan seperti itu dari kerangka SPS ya, standar program penyiaran. Saya pindah ke Undang-Undang Penyiaran, Mas. Ini juga ada rancangan undang-undang yang akan jadi inisiatif dari Komisi 1 yang saat ini juga masih dalam tahap pematangan draft ya. Nah, saat ini memang kewenangan KPI itu ada setelah penyiaran, jadi pasca penyiaran. Nah, sudah menjadi masukan juga ke kami agar kewenangan ini ditingkatkan sehingga mereka juga bisa masuk di sebelum penyiaran. Itu satu hal. Lalu bagaimana dengan media digital yang sekarang juga begitu masif di luar sana? Nah, ini juga menjadi masukan ke kami agar ini juga dilakukan pengaturan. Tapi saya sayangkan ya, jangan sampailah bangsa ini menjadi bangsa yang demikian harus diatur dengan regulasi, sehingga nilai-nilai kepantasan tadi ya, semua yang sebetulnya semua orang sudah tahu. Tapi sekarang masalah limit aja, masalah batas saja gitu. Masa sih nurani kita mau dikesampingkan hanya demi mendapat hal-hal lain seperti itu? Itu sih Mas yang perlu ditekankan juga. Ini panggilan untuk nurani baik mereka yang berada di baik lembaga penyiaran maupun mereka yang saat ini beraktivitas di ranah digital ya, Mbak Christina ya. Betul. Diatur juga sebenarnya nanti ada protesnya sendiri, Mbak Christina, kalau memang terlalu diatur terlalu detail. Baik, saya mau Timothy. ya silakan. Mas Timothy sedikit, Silakan, Mas Timothy. Ya. Berkaitan dengan persoalan kepantasan, kadang-kadang kami mengambil sikap, gitu ya, mengambil kebijakan yang memang sifatnya tidak memberikan sanksi, tetapi dari mengukur berapa sentimen negatif yang muncul pada beberapa misalnya yang menjadi perbincangan di media sosial itu biasanya juga kami lakukan pengambilan sikap begitu. Kalau memang sentimen negatifnya sudah sangat tinggi harus segera kami lakukan, tetapi memang mohon maaf ini yang tadi saya sampaikan. Pada beberapa hal memang kami tidak bisa melakukannya itu dalam bentuk sanksi. Kenapa? Karena memang tidak cukup untuk ada kami temukan aspek legalitasnya di dalam undang-undang maupun P3SPS. Makanya kalau Bu Christina tadi sampaikan bahwa haruskah secara dikit selama memang dimungkinkan kami mengupayakan Bu untuk kemudian ada pengaturan karena teman-teman lembaga penyiaran seringkali sampaikan bahwa apa yang ada di dalam P3 dan SPS ini kurang begitu detail sehingga kemudian ada banyak tafsir yang membuat kemungkinan pelanggaran atau potensi pelanggaran itu muncul, Mas Timothy. Baik, makasih Pak Mulya. Dan memang sebagai seorang yang juga bekerja di televisi, setuju juga. Terkadang kita sampai rapat juga itu untuk menentukan bagaimana memahami kata-kata dalam P3SPS tersebut. Jadi mungkin Pak Mulyo kita ketemu lagi pada saat sosialisasi dari P3SPS yang baru. Terima kasih Pak Mulyo sudah hadir pada pagi hari ini. Kita hargai Pak Mulyo bisa hadir daring. Kita hargai juga Pak Mas Imam Prasojo dan juga Mbak Christina yang juga sudah hadir. Semoga sehat semua melalui pandemi ini. Terima kasih banyak sudah hadir pagi ini. Asik.